Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Letul Maspupa dengan NIM 240201020394, kelas MJ701, Program Studi PJJ Manajemen, Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai upaya melindungi identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional dan pengelolaan pekerja asing, studi kasus pada PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen SDM Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Setiadi SH, SSTMK MM Hum. Baik, di sini ada latar belakang dan fokus identifikasi masalah. Latar belakang masalah dari analisis ini yaitu globalisasi dan perkembangan ekonomi secara internasional merupakan aspek-aspek yang dapat mendorong adanya peningkatan kerjasama antar negara. Globalisasi telah mendorong perusahaan multinasional untuk terus berekspansi ke berbagai negara dalam rangka memperluas pangsa pasarnya. Beberapa perusahaan multinasional yang aktif di pasar internasional yaitu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Selain mentransfer teknologi canggih ke berbagai negara, beberapa perusahaan di bidang ini juga telah mengirimkan tenaga kerja asing dan sistem budaya kerja dengan tujuan agar standar global perusahaan tetap terlindungi. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia seringkali menimbulkan konflik di lingkungan perusahaan, terutama terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal dan kelestarian budaya kerja lokal. Salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang otomotif yaitu PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI. Perusahaan ini berasal dari negara Jepang dan telah berhasil berekspansi ke setiap negara. Perusahaan ini menerapkan budaya kerja disiplin yang tinggi, tepat waktu, berorientasi pada kualitas dan SOP yang ketat, loyalitas kerja yang tinggi, gaya komunikasi yang langsung, serta menerapkan sistem perbaikan berkelanjutan atau Kaizen. Sementara sistem budaya kerja di Indonesia menerapkan penekanan terhadap nilai-nilai sosial dan kekeluargaan serta mengutamakan work-life balance. Adanya perbedaan budaya kerja ini perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari konflik dan penurunan kinerja karyawan. Oleh karena itu, analisis ini mengenai bagaimana upaya melindungi identitas budaya nasional di lingkungan kerja multinasional dan pengelolaan pekerja asing. Studi kasus pada PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI. Lalu di sini ada data empiris mengenai perbedaan budaya kerja dengan mencakup beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu gaya komunikasi. Untuk gaya komunikasi karyawan lokal, lebih cenderung komunikasi tidak langsung, sementara karyawan asing cenderung dengan berkomunikasi secara langsung. Lalu indikator kedua yaitu disiplin kerja. Karyawan lokal disiplin kerjanya lebih dominan secara fleksibel, sementara karyawan asing peraturan sangat ketat. Indikator ketepatan waktu pada karyawan lokal yaitu lebih fleksibel, sementara pada karyawan asing peraturan sangat ketat. Indikator pemahaman budaya lokal, tentunya karyawan lokal memiliki pemahaman yang tinggi. Lalu untuk indikator pemahaman budaya lokal bagi karyawan asing, pemahamannya relatif rendah. Selanjutnya, indikator yang kelima yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada karyawan lokal itu memiliki nilai yang cukup puas, sementara pada karyawan asing kepuasan kerjanya dapat dihitung secara tinggi. Lalu untuk indikator yang keenam yaitu orientasi kerja. Orientasi kerja pada karyawan lokal lebih dominan kerjasama secara tim. Sementara pada karyawan asing dapat bekerja secara individu maupun kelompok.
Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan budaya kerja antara karyawan lokal dan karyawan asing. Dalam gaya komunikasi, karyawan lokal lebih cenderung berkomunikasi secara tidak langsung, sementara karyawan asing mereka lebih cenderung berkomunikasi secara langsung. Peraturan terhadap disiplin kerja dan ketepatan waktu di perusahaan MMKI cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan peraturan di Jepang yang sangat ketat. Selanjutnya, mengenai pemahaman budaya kerja lokal, karyawan lokal tentunya memiliki tingkat pemahaman budaya kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan asing. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja karyawan. Karyawan lokal memiliki tingkat kepuasan kerja yang cukup puas, sementara karyawan asing memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Dalam hal orientasi kerja, karyawan lokal MMKI lebih mengutamakan kerja sama tim dibandingkan dengan bekerja secara individu, sementara karyawan asing dapat bekerja secara individu maupun kelompok. Perbedaan-perbedaan budaya kerja tersebut merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi persepsi karyawan terhadap nilai-nilai keadilan, kepuasan kerja, dan efektivitas kolaborasi penetapan budaya kerja antar negara. Lalu di sini ada fokus identifikasi masalah. Adapun fokus identifikasi masalah pada analisis ini yaitu yang pertama, apa saja permasalahan yang dapat terjadi akibat dari interaksi antara karyawan lokal dengan karyawan asing di lingkungan PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia atau MMKI. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik dari budaya kerja Indonesia dan budaya kerja Jepang pada perusahaan otomotif seperti perusahaan Mitsubishi. Dan yang ketiga, bagaimana peran manajemen SDM internasional dalam menjaga keseimbangan budaya kerja nasional dengan tuntutan perusahaan secara global. Dan yang keempat, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam integrasi budaya kerja multinasional. Pendekatan penelitian dengan berdasarkan studi kasus. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus yang berfokus pada PT Mitsubishi Motors Kramayuda Indonesia atau MMKI. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan fenomena dalam melindungi budaya kerja nasional dan pengelolaan tenaga kerja asing. Selain itu, pendekatan ini juga dipilih karena untuk melakukan analisis berdasar terkait dengan dinamika budaya kerja, kebijakan-kebijakan manajemen SDM internasional, dan pengaruh dari interaksi antara karyawan asing dengan karyawan lokal di lingkungan perusahaan PT Mitsubishi Motors Kramayuda Indonesia atau MMKI. Selanjutnya, itu ada kajian teori dengan menggunakan teori pendukung. Menurut Dowling dalam Pradana dan Prakarsa tahun 2024, manajemen SDM internasional adalah pengelolaan sumber daya internasional yang bertujuan untuk memperoleh tujuan perusahaan tanpa harus memandang cakupan geografis. Definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen SDM internasional merupakan suatu proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya secara internasional agar mampu mencapai tujuan perusahaan tanpa adanya batasan-batasan geografis. Menurut Effendi dan Perkasa tahun 2024, menjelaskan bahwa manajemen SDM internasional lebih menekankan pada pentingnya pengelolaan SDM dengan baik agar mampu beradaptasi dengan perbedaan budaya kerja, sistem regulasi, dan dinamika lingkungan kerja secara global. Dalam hal ini diartikan bahwa dengan pengelolaan pekerja asing secara efektif, maka dapat mendukung alih pengetahuan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Menurut Rehansyah et al. Tahun 2025 menyatakan bahwa faktor utama dari keberhasilan penempatan kerja pekerja asing secara internasional yaitu disebabkan karena pekerja asing mampu beradaptasi dengan budaya kerja di lingkungan perusahaan lokal. Maka dari itu, pekerja asing harus mampu beradaptasi dengan budaya kerja lokal untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, persepsi karyawan terkait dengan nilai-nilai keadilan dapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan. Sangkota et al. Tahun 2025 menekankan bahwa transparansi dalam sistem pemberian kompensasi dan penilaian standar kinerja lebih penting dibandingkan dengan keselarasan nominal antar karyawan. Hal ini dilakukan karena agar terhindar dari konflik kesalahpahaman dan menyesuaikan dengan kinerja karyawan.
Baik, di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari analisis ini yaitu selain mempekerjakan karyawan lokal, PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI juga mempekerjakan karyawan asing asal Jepang. Keberadaan karyawan asing sangat berperan strategis dan berpengaruh positif dalam mendukung transfer teknologi canggih, penerapan standar kualitas secara global, dan mendukung penguatan serta pengelolaan sistem manajemen perusahaan. Namun, dengan adanya pekerja asing dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan mengenai perbedaan budaya kerja antara pekerja asing dengan pekerja lokal di Indonesia yang dapat mempengaruhi hubungan kerja dan harmonisasi di lingkungan perusahaan. Penerapan manajemen SDM internasional dalam analisis ini bersifat adaptif dan inklusif, di mana penerapan ini sangat berperan penting dalam mengelola perbedaan budaya kerja lintas negara. Adanya program pelatihan antar karyawan terkait budaya kerja, metode komunikasi perusahaan yang efektif, serta kebijakan-kebijakan SDM yang jelas dan terstruktur dapat mengurangi konflik di lingkungan perusahaan dan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kerjasama antar karyawan. Selain itu, sistem pemberian kompensasi dan penilaian standar kinerja juga harus dilakukan secara adil dan transparan. Karena hal ini dapat berpengaruh terhadap persepsi karyawan terkait dengan nilai-nilai keadilan dan kepuasan kerja karyawan. Keberhasilan PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI dalam mengintegrasikan budaya kerja global dengan budaya kerja lokal sangat ditentukan oleh komitmen pihak manajemen dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dan melindungi identitas budaya nasional adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia dengan melalui alih pengetahuan antara budaya kerja karyawan lokal dengan karyawan asing. Selanjutnya di sini ada pembahasan keberadaan pekerja asing di PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI merupakan bentuk kerjasama internasional yang berkontribusi terhadap transfer teknologi canggih dan penerapan standar budaya kerja secara internasional. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan budaya kerja antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan melindungi identitas budaya kerja nasional. Dalam aspek manajemen SDM internasional, kemampuan perusahaan dalam menyeimbangkan antara kebijakan global dengan nilai-nilai budaya kerja lokal merupakan faktor utama dalam menciptakan keberhasilan pengelolaan dinamika lingkungan kerja secara internasional. Untuk melindungi standar budaya kerja multinasional, perusahaan perlu menerapkan manajemen SDM internasional yang adaptif dan komprehensif dengan melalui adanya pelatihan pengelolaan budaya kerja lintas negara bagi seluruh karyawan dan sistem komunikasi yang efektif, sehingga hal ini dapat meminimalkan terjadinya konflik dan dapat meningkatkan kerjasama antar karyawan. Selain itu, sistem pemberian kompensasi dan penilaian standar kinerja secara transparan juga dapat berpengaruh terhadap persepsi karyawan mengenai nilai-nilai keadilan dan kepuasan kerja karyawan. Oleh karena itu, penerapan manajemen SDM internasional yang adaptif dan komprehensif merupakan kunci utama dalam melindungi dan mempertahankan budaya nasional serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Adapun kesimpulan dari analisis ini yaitu keberhasilan pekerja asing di PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI merupakan bentuk kerjasama internasional dan memberikan manfaat terhadap transfer teknologi canggih dan dapat meningkatkan standar budaya kerja internasional. Meskipun demikian, keberadaan tenaga kerja asing di PT Mitsubishi Motors Ramayuda Indonesia atau MMKI juga dapat menimbulkan tantangan dalam melindungi dinamika hubungan kerja dan mempertahankan identitas budaya kerja di lingkungan perusahaan lokal. Tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola budaya kerja multinasional dapat ditentukan oleh penerapan manajemen SDM internasional yang adaptif dan komprehensif melalui pengelolaan budaya kerja antar negara, pelatihan lintas budaya bagi karyawan, sistem komunikasi yang efektif, dan sistem pemberian kompensasi yang adil dan transparan merupakan kunci utama dalam menjaga hubungan kerja dan melindungi identitas budaya kerja nasional di lingkungan kerja perusahaan multinasional.
Baik, di sini ada rekomendasi mengenai analisis ini. Rekomendasi yang pertama yaitu perkuat terus program pelatihan lintas budaya bagi seluruh karyawan agar dapat meningkatkan pemahaman mendalam terkait dengan budaya kerja di lingkungan perusahaan. Lalu, rekomendasi yang kedua yaitu tingkatkan sistem keadilan dan transparansi dalam melakukan penilaian kinerja dan pemberian kompensasi serta berikan jenjang karir yang jelas agar dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu kembangkan strategi transformasi pengetahuan dan pengembangan SDM lokal dengan lebih mendalam agar tidak selalu bergantung pada tenaga kerja asing. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.